Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Amelia Nasution, BK 5D dengan NIM 19050702013. Di sini saya akan mempresentasikan penilaian kesehatan bank berdasarkan peraturan Bank Indonesia. Video ini sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen Ibu Eva Simatupang, SE MSI. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian tingkat kesehatan bank. Menurut Iswi Haryani di dalam bukunya Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet pada tahun 2010, yang dimaksud dengan tingkat kesehatan suatu bank yaitu hasil penilaian secara kualitatif atas berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi dan kinerja bank. Penilaian tersebut dilakukan terhadap berbagai aspek seperti faktor modal, kualitas aset, manajemen, rentabilitas atau hasil perolehan investasi, likuiditas atau posisi keuangan kas suatu perusahaan, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. 6. Perusahaan anak adalah perusahaan yang dimiliki dan atau dikendalikan oleh bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. 7. Pengendalian adalah pengendalian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai transparansi kondisi keuangan bank. Pasal 2. Angka 1. Bank wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Angka 2. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab dan kelangsungan usaha bank, direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat pertama. Angka 3. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating, baik secara individual maupun secara konsolidasi. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2019 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Bank Indonesia menimbang, mengingat, memutuskan, dan menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Bab 1 yaitu ketentuan umum. Pasal 1. Dalam peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan 1. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing. Kedua, direksi. Bagi bank berbentuk hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Bagi bank berbentuk hukum perusahaan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Bagi bank berbentuk hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud
dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing. Ketiga yaitu Dewan Komisaris. Poin A, bagi bank berbentuk hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Poin B, bagi bank berbentuk hukum perusahaan daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Poin C, bagi bank berbentuk hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. 4. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. 5. Peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Bab 3. Penilaian tingkat kesehatan bank. Pasal 3 ayat 1, bank wajib melakukan penilaian sendiri atau self-assessment atas tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3. Penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Ayat 3, bank wajib melakukan pengkinian self-assessment tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Ayat 4, hasil self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 yang telah mendapat persetujuan dari direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris. Ayat 5, bank wajib menyampaikan hasil self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 4 kepada Bank Indonesia sebagai berikut. Huruf A, untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara individual, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Dan huruf B, untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Pasal 4 ayat 1, Bank Indonesia melakukan penilaian tingkat kesehatan bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Ayat 2, Bank Indonesia melakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Ayat 3, penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan laporan berkala yang disampaikan bank dan atau informasi lain. Pasal 5, dalam rangka pengawasan bank, apabila terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dengan hasil self-assessment penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka yang berlaku adalah hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Bab 3 yaitu mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individual. Pasal 6, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating.
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, profit risiko atau risk profile. 2, good corporate governance atau GCG. 3, rentabilitas atau earning dan permodalan atau kapital. Pasal 7 ayat 1, penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan 8 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Ayat 2, penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Ayat 3, penilaian terhadap faktor rentabilitas atau earnings sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf C meliputi penilaian terhadap kinerja earnings, sumber-sumber earnings, dan sustainability earnings bank. Ayat 4, penilaian terhadap faktor permodalan atau kapital sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf D meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Pasal 8 ayat 1, setiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan peningkatannya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. Ayat 2, penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Huruf A, penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1. Huruf B, penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen secara komposit. Dan huruf C, penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan. Ayat 3, penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG bank. Ayat 4, penetapan peringkat faktor rentabilitas atau earnings dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikasi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas bank. Ayat 5, penetapan peringkat penilaian faktor permodalan bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan perusahaan lain yang mempengaruhi permodalan bank. Pasal 9 ayat 1, peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 dengan memperhatikan materialitas dan signifikasi masing-masing faktor. Ayat 2, peringkat komposit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikategorikan sebagai berikut. Huruf A,
peringkat komposit 1 atau PK1. Huruf B, peringkat komposit 2 atau PK2. Huruf C, peringkat komposit 3 atau PK3. Huruf D, peringkat komposit 4 atau PK4. Huruf E, peringkat komposit 5 atau PK5. Ayat 3, peringkat komposit 1 atau PK1 mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat, sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Ayat 4, peringkat komposit 2 atau PK2 mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Ayat 5, peringkat komposit 3 atau PK3 mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat, sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Ayat 6, peringkat komposit 4 atau PK4 mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat, sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan bisnis dan faktor eksternal lainnya. Ayat 7, peringkat komposit 5 atau PK5 mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat, sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Pasal 10, dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian Bank Indonesia ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan atau kelangsungan usaha bank. Bank Indonesia berwenang menurunkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Bab 4, mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Pasal 11 ayat 1, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut. Huruf A, profil risiko atau risk profile. Huruf B, good corporate governance atau GCG. Huruf C, rentabilitas atau earnings. Dan huruf D, permodalan atau kapital. Ayat 2, penetapan peringkat faktor profil risiko bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan huruf A, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi, dan atau huruf B, permasalahan perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko bank secara konsolidasi. Ayat 3, penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan huruf A, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi, dan atau huruf B, permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikasi terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Ayat 4, penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan huruf A, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi, dan atau
Huruf B, permasalahan rentabilitas pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi. Ayat 5, penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan huruf A, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan atau huruf B, permasalahan permodalan pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi. Pasal 12, bagi bank yang melakukan peningkatan tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, maka huruf A, mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Dan huruf B, pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit secara konsolidasi wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat bank secara individual sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Bab 5. Tindak lanjut hasil penelitian tingkat kesehatan bank. Pasal 13 ayat 1, dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan atau hasil self-assessment oleh bank terdapat huruf A, faktor tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. Huruf B, peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. Dan atau huruf C, peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 3. Namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank. Maka direksi, dewan komisaris, dan atau pemegang saham pengendali bank wajib menyampaikan action plan kepada Bank Indonesia. Ayat 2, Bank Indonesia berwenang meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap action plan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3, bank wajib menyampaikan action plan huruf A sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia untuk action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan bank oleh Bank Indonesia. Huruf B, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember untuk action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil self-assessment bank. Pasal 14, bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan action plan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 paling lambat huruf A 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian action plan dan atau huruf B 10 hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan apabila terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian action plan secara tepat waktu. Pasal 15, Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan action plan oleh bank. Bab 6, uji coba penilaian tingkat kesehatan bank. Pasal 16 ayat 1, dalam rangka persiapan penerapan secara efektif penilaian tingkat kesehatan bank baik secara individual maupun konsolidasi, bank wajib melaksanakan uji coba penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bank Indonesia ini sejak tanggal 1 Juli 2011 yaitu untuk posisi penilaian tingkat kesehatan bank akhir bulan Juni 2011. Ayat 2, Bank Indonesia berwenang meminta hasil uji coba penilaian
tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Sekian persentase yang dapat saya lakukan, yaitu tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan peraturan Bank Indonesia. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon diberi maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.